Salju tipis menutupi benteng tua di lembah Balkan, menahan bisikan sejarah yang terlupakan. Pada abad ke-14, pasukan Utsmaniyah menyeberangi Selat Dardanella dan memasuki anak benua Eropa, mencari pintu menuju daratan barat. Kota Adrianopel, sekarang Edirne, jatuh ke tangan mereka, menandai bab baru dominasi Islam di Balkan. Sementara kerajaan-kerajaan Kristen terpecah dan saling berseteru, mereka tak menyadari bayang-bayang sabuk bulan sabit yang mulai menjalar. Inilah kisah bagaimana Islam tetap bertahan dan bahkan tumbuh di tengah pusaran konflik budaya dan agama. Bayang-bayang pedang dan panji masih menari di udara Balkan meski waktu telah bergulir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan suka, bagikan, dan ikuti channel Lentera Dunia agar kita terus mengungkap rahasia sejarah yang tersembunyi. Karena ketika masa lalu terungkap, kita tak hanya mengenal sejarah, kita merasakan getaran iman yang melekat di setiap batu. Musim dingin tahun 1003, 154 menutup langit Balkan dengan awan kelabu dan desir angin dari pegunungan Rhodope. Di bawah kaki gunung, pasukan Turki Utsmaniyah membentuk barisan panjang menuju kota kecil Gallipoli, dipimpin oleh Sulaiman Pasha, putra Sultan Orhan. Malam itu, gempa bumi mengguncang kawasan Trakia. Tembok benteng Gallipoli runtuh, membuka jalan yang seolah diatur takdir. Sulaiman melihat kesempatan emas. Tanpa menunggu perintah dari ayahnya, ia memerintahkan tentaranya menyeberangi selat dengan kapal kayu kecil. Di tepi barat, salju menutupi tanah Eropa yang belum pernah disentuh pasukan Islam sebelumnya. Mereka mendirikan kemah di lereng bukit dan membangun menara pengintai dari kayu pinus, menatap jauh ke lembah Edirne yang masih dikuasai Bizantium. Dari sinilah panji Islam akan berkibar di bumi Eropa, ujar Sulaiman perlahan. Langit malam memantulkan sinar merah di salju, seperti pertanda akan datangnya zaman baru, zaman Utsmaniyah di Balkan. Salju belum mencair ketika pasukan Sulaiman Pasha mulai bergerak menuju lembah Dimetoka, wilayah Bizantium yang kini gemetar menghadapi kekuatan baru dari timur. Benteng-benteng kecil di sepanjang lembah dihuni oleh pasukan Kristen Ortodoks yang menyalakan salib di atas menara untuk memohon perlindungan. Malam sebelum serangan, Sulaiman berdiri di depan pasukannya, membacakan ayat Al-Quran tentang kesabaran dan kemenangan atas kezaliman. Ia tahu kemenangan di lembah ini akan menjadi tanda bahwa Balkan bukan lagi benteng Kristen, melainkan gerbang menuju kekuasaan Islam di Eropa. Ketika fajar menyingsing, panji merah bulan sabit terangkat tinggi, dan gemuruh langkah kuda memecah kesunyian. Benteng pertama jatuh sebelum matahari mencapai puncak. Batu salib di gerbang utama runtuh, diterpa meriam kecil buatan Anatolia. Penduduk setempat yang menyerah diberikan jaminan hidup, dan Sulaiman memerintahkan agar masjid kecil dibangun di dekat sungai. Namun dari kejauhan, bendera salib masih terlihat di puncak bukit berikutnya, tanda bahwa perlawanan belum berakhir. Sulaiman menatap ke arah itu dengan tenang, berkata, "Setiap salib yang tegak adalah ujian bagi iman." Tahun 1371, di tepian Sungai Maritsa, fajar menyingsing di atas kabut Balkan yang dingin dan beraroma darah masa lalu. Pasukan Utsmaniyah
di bawah pimpinan Lala Shahin Pasha dan Efrenos Bey hanya berjumlah 3.000 orang, namun semangat mereka membara. Di seberang sungai, raja-raja Serbia, Vukašin Mrnjavčević dan Uglješa memimpin lebih dari 20.000 pasukan salib. Mereka yakin kemenangan di depan mata karena jumlah mereka melampaui musuh berkali lipat. Namun malam sebelum pertempuran, Efrenos memutuskan untuk menyerang secara diam-diam, memanfaatkan kelengahan pasukan lawan yang sedang berpesta. Ketika fajar hampir tiba, pasukan kecil itu menerobos perkemahan musuh seperti bayangan. Kekacauan meledak, tenda-tenda terbakar, kuda menjerit, dan sungai Maritsa berubah merah oleh darah tentara Serbia. Vukašin berteriak memanggil tentaranya, namun panik telah menelan seluruh pasukan. Dalam satu malam, pasukan Utsmaniyah menaklukkan musuh 10 kali lipat jumlahnya. Efrenos Bey berdiri di tepi sungai dan berbisik. Maritsa menyaksikan bukan jumlah, tapi keyakinan yang menentukan sejarah. Hari itu, Balkan mulai bertekuk lutut di hadapan kekuatan baru dari timur. Tahun 1369, matahari pagi menyinari lembah Trakia dengan warna keemasan ketika pasukan Utsmaniyah bergerak menuju Adrianopolis, kota besar Bizantium yang menjadi kunci masuk ke jantung Eropa. Di balik baju zirah dan pedang, mereka membawa keyakinan bahwa perang ini bukan sekadar penaklukan, tapi penyebaran cahaya Islam di tanah yang asing. Lala Shahin Pasha, sang penakluk Maritsa, kini memimpin pasukan menuju benteng besar Edirne dengan strategi penuh kesabaran. Benteng itu dijaga ketat oleh garnisun Bizantium dan pasukan Bulgaria. Sementara lonceng gereja berdentang, seolah mengingatkan dunia bahwa salib masih tegak. Selama berhari-hari, pasukan Utsmaniyah mengepung kota itu tanpa henti. Mereka tak menyerbu membabi buta, mereka berdoa. Setiap malam terdengar lantunan takbir di antara denting pedang dan suara air yang membeku. Ketika fajar datang pada hari ke-13, sebagian tembok Edirne retak oleh tekanan meriam kecil yang dibawa dari Anatolia. Lala Shahin Pasha memerintahkan pasukannya masuk, tapi bukan dengan teriakan perang, melainkan dengan doa. Saat mereka melangkah ke dalam kota, lonceng gereja berhenti berdentang, digantikan suara azan pertama yang menggema dari menara yang baru dibersihkan. Edirne pun resmi menjadi ibu kota baru, Kesultanan Utsmaniyah, menggantikan Bursa. Di tengah keramaian kemenangan, Lala Shahin berdiri di halaman masjid dan berbisik lirih. Kota ini bukan ditaklukkan oleh pedang, tapi oleh doa. Hari itu, sejarah mencatat, dari Edirne, Islam menancapkan kaki di Eropa, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keyakinan dan keteguhan jiwa. Malam menelan Balkan dengan kesunyian yang berat setelah kejatuhan Edirne. Di sisi timur, di kota Veliko Tarnovo, sisa-sisa bangsawan Bulgaria berkumpul di dalam katedral tua untuk membahas bencana yang menimpa mereka. Mereka tahu, kekuatan Utsmaniyah bukan sekadar tentara, melainkan keyakinan yang tak bisa dipadamkan dengan salib atau pedang. Seorang utusan dari Serbia tiba membawa kabar kelam. Pasukan Turki bergerak cepat, dan Edirne kini menjadi pusat kekuasaan mereka. Dari balik tirai katedral, suara pendeta agung menggema. Jika salib tak bersatu, maka bulan sabit akan menyelimuti seluruh Balkan. Sementara itu, di Edirne, Sultan Murad I berlutut di halaman masjid baru, mengucap syukur atas kemenangan tanpa kesombongan. Ia tahu, kemenangan sejati belum tiba, karena
bayangan Kristen Timur kini mulai menyatu dalam dendam dan doa mereka sendiri. Dari Konstantinopel hingga Serbia, bisikan tentang Perang Kudus mulai menggema di lorong-lorong biara dan istana. Mereka bersumpah untuk menyatukan pasukan salib kembali di bawah bendera keimanan dan dendam yang membara. Namun di sisi lain, Sultan Murad memerintahkan agar keadilan ditegakkan di Edirne. Setiap warga, Muslim maupun Kristen, diperlakukan sama. Dunia tidak menyadari, di balik kedamaian itu, dua kekuatan besar sedang bersiap menyulut api perang yang lebih besar dari sebelumnya. Angin malam berhembus dari Laut Marmara, membawa aroma garam dan asap dupa dari gereja-gereja tua Konstantinopel. Di dalam istana Blakarnai, Kaisar John Pempui Palaiologos duduk di ruang pertemuan rahasia bersama utusan dari Serbia, Bosnia, dan Walakia. Di meja kayu tua terbentang peta Balkan dengan garis merah menandai wilayah yang kini dikuasai Utsmania. Jika kita tidak bersatu malam ini, ujar sang kaisar perlahan, Eropa akan kehilangan cahaya salib untuk selamanya. Utusan Serbia menunduk, lalu berkata lirih, "Kami kehilangan Maritza, kehilangan saudara, tapi bukan kehormatan." Dari pojok ruangan, seorang biarawan tua berdiri membawa kitab Injil, lalu membuka halaman berdebu. "Demi nama Tuhan, bersumpahlah di hadapan salib ini untuk menghentikan bulan sabit yang menodai timur," ucapnya. Mereka menunduk dan mencium salib satu persatu. Sumpah rahasia terlahir malam itu. Namun di luar istana, mata-mata Utsmaniyah telah menyaksikan semuanya dari balik kegelapan. Ketika bel malam gereja berdentang, ia melarikan diri menembus gang sempit, membawa pesan penting menuju Edirne. Sementara di dalam, para penguasa Kristen Timur mengira malam itu mereka telah menyalakan cahaya kemenangan, padahal mereka baru saja membangunkan badai. Salju malam menutupi jalan-jalan sempit Edirne, hanya diterangi cahaya obor yang bergoyang pelan. Seorang pria berpakaian hitam, wajah tersembunyi di balik tudung, melangkah ringan menembus kabut. Ia adalah mata-mata Utsmaniyah. Di tangannya tergenggam gulungan pesan dari Konstantinopel, berisi peringatan tentang aliansi rahasia Kerajaan Kristen Timur. Ia menunduk ketika dua prajurit Kristen melewati gang sempit, napas mereka membeku di udara dingin malam. Langkahnya cepat, namun hati-hati, karena satu kesalahan bisa menelan nyawanya sebelum fajar tiba. Setiap sudut gang tampak seperti jebakan, sementara suara lonceng kota berdentang samar menandakan malam semakin larut. Ia berhenti sejenak di jembatan kayu di atas sungai yang membeku, menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Dengan cepat, ia menulis pesan kedua untuk memastikan Sultan Murad menerima informasi penting itu tepat waktu. Ketika fajar hampir muncul, ia berhasil mencapai gerbang Edirne dan menyerahkan pesan itu kepada Evrenos Bey, sang jenderal setia Sultan Murad. Evrenos segera membacanya. Wajahnya menegang. Aliansi Kristen Timur kini resmi menjadi ancaman nyata bagi Utsmaniyah. Sultan Murad pun dipanggil, dan mata-mata itu hanya tersenyum samar, mengetahui misinya telah mengubah arah sejarah malam itu. Lembah Vardar terbentang luas, diselimuti kabut tipis pagi hari ketika pasukan Utsmaniyah bergerak maju dari Edirne. Di kejauhan, aliansi Kristen Timur telah menunggu. Ribuan prajurit bersiap dengan pedang
dan tombak. Panji salib berkibar di atas bukit. Sulaiman Pasha menatap medan perang. Matanya menyapu barisan musuh dengan ketenangan seorang jenderal ulung. Ia memberi isyarat kepada Efrenos Bey, dan pasukan Utsmaniyah bergerak dalam formasi V, siap menghadapi serangan frontal. Udara dingin dipenuhi aroma besi dan tanah basah, tanda bahwa darah akan segera tercurah. Ketika fajar menembus kabut, suara terompet perang bergema di seluruh lembah, menandai dimulainya pertempuran. Prajurit Kristen menyerbu dengan gemuruh. Kuda mereka menendang salju, pedang saling bertemu dengan benturan keras. Namun Utsmaniyah memanfaatkan strategi malam sebelumnya, mengepung musuh dari sisi bukit, membuat aliansi Kristen panik. Sulaiman Pasha menahan pasukannya untuk tidak terburu-buru. Setiap langkah diatur dengan disiplin tinggi. Bentrokan berlangsung berjam-jam, namun kecerdikan Utsmaniyah dan keberanian Efrenos Bey membuat aliansi Kristen mulai mundur ke arah bukit terjal. Ketika matahari tinggi, Utsmaniyah memenangi pertemuan pertama di Vardar, dan kabar kemenangan itu segera dikirim ke Edirne. Sungai Maritsa mengalir tenang di pagi hari, menutupi aroma besi dan tanah yang basah dari pertempuran sebelumnya. Sulaiman Pasha dan Efrenos Bey menatap peta medan, merencanakan serangan berikutnya dengan teliti. Mereka tahu bahwa kemenangan di lembah Vardar hanyalah langkah awal. Aliansi Kristen Timur belum hancur. Efrenos mengusulkan strategi memanfaatkan sungai sebagai jebakan alami untuk musuh yang terburu-buru menyerang. Pada malam hari, pasukan Utsmaniyah diam-diam menempatkan pasukan berkuda di sisi sungai, siap mengepung lawan. Musuh tiba pagi berikutnya, jumlah mereka jauh lebih banyak. Namun panik saat melihat posisi pasukan Utsmaniyah yang tersembunyi. Sungai pun menjadi medan perang mematikan. Pasukan Kristen tergelincir di es dan air dingin, sementara Utsmaniyah menyerang dari 3 sisi. Setiap manuver dipimpin dengan disiplin tinggi. Efrenos menahan pasukannya agar tidak terpancing amarah, sementara Sulaiman mengawasi dari bukit. Darah mengalir di tepi sungai, namun kemenangan Utsmaniyah tidak hanya ditentukan oleh pedang, tapi oleh strategi dan kecerdikan mereka. Ketika matahari tinggi, pasukan Kristen mundur, meninggalkan sungai berwarna merah, simbol kemenangan dan peringatan bagi siapapun yang menantang Utsmaniyah. Sulaiman tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap sungai dan lembah kini menjadi bagian dari sejarah kemenangan Utsmaniyah di Balkan. Lembah Kosovo tertutup kabut tebal saat ribuan pasukan berkumpul, siap menghadapi pertempuran yang menentukan nasib Balkan. Sulaiman Pasha memeriksa pasukannya, menegaskan setiap formasi dan posisi, memastikan disiplin tetap terjaga. Efrenos Bey berjalan di antara barisan pasukan berkuda, memberikan semangat dan mengingatkan mereka pada kemenangan sebelumnya. Di seberang lembah, aliansi Kristen Timur menyusun strategi, menggabungkan pasukan Serbia, Bosnia, dan Walakia dengan harapan terakhir mereka. Suasana tegang menyelimuti udara, setiap napas dihembuskan seperti menghadapi takdir yang sudah ditentukan. Ketika trompet perang bergema, pasukan Utsmaniyah maju, sementara musuh menyerang dengan keganasan penuh. Bentrokan berlangsung berjam-jam, tanah lembah menjadi lumpur merah oleh darah dan air hujan yang turun deras. Sulaiman mengirim pasukan berkuda menembus sisi bukit, mengepung lawan, dan memecah barisan mereka. Efrenos memimpin serangan terakhir, mengarahkan setiap pasukan dengan disiplin tinggi,
hingga aliansi Kristen mulai mundur panik. Saat senja tiba, Utsmaniyah berdiri tegak di lembah Kosovo, bendera bulan sabit berkibar di antara kabut dan darah, simbol kemenangan yang menentukan arah sejarah Balkan. Kosovo menunjukkan bahwa disiplin, strategi, dan keberanian bisa mengubah jalannya sejarah. Kalau kisah pertempuran ini membuatmu merinding dan terinspirasi, tekan suka, bagikan, dan ikuti Lentera Dunia agar sejarah heroik ini terus hidup di layar kita.